Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan bahasan kita masih dalam bab keutamaan zuhud di dunia dan motivasi untuk mempersedikit dunia dan keutamaan miskin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Rasulullah sallam memegang kedua pundakku. Mangkib itu ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallam berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sekedar lewat. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau sudah sampai di sore hari maka jangan tunggu-tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau sudah tiba di pagi hari maka jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Qalu, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari dari sini berkata, qalu fi syarhi hadzal hadis ma'nahu, para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini adalah la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watanan. Janganlah kau condong kepada dunia dan janganlah kau jadikan dunia itu sebagai tempat tinggal, ya. Karena dunia sementara. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha, dan jangan kau motivasi dirimu untuk lama-lama tinggal di dunia. Wala bil i'tina'i biha, dan jangan motivasi dirimu untuk perhatian terhadap dunia. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watanihi, dan janganlah kau terikat dengan dunia kecuali sekedar seperti orang asing yang memenuhi kebutuhannya di luar daerahnya, itu untuk kembali ke daerahnya seperlunya saja. Wala tashtagil fiha bima la yashtagilu bihil gharib, dan jangan kau sibuk dengan hal yang tidak disibuki oleh orang yang asing. Alladzi yuridu dhahaba ila ahlihi, yang ingin kembali ke keluarganya. Orang asing ketika pergi di kota lain dia sibuknya enggak banyak karena dia hanya ada keperluan untuk balik lagi ke keluarganya di kota asalnya. Wabillahi taufik, dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pernyataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap seorang seharusnya terhadap dunia. Dia berkata, kun, jadilah. Dan ini meskipun perintah ini atau wasiat ini ditujukan kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar masih muda, ya. Ibnu Umar mungkin ketika Rasulullah SAW wafat mungkin umurnya sekitar mungkin sekitar 22 atau 23, karena ketika perang Uhud usianya masih sekitar 14 tahun. Perang Uhud tahun 3 Hijriah, Rasulullah wafat tahun 11, yaitu mungkin usia beliau sekitar 22, 23 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi beliau termasuk sahabat junior. Dan ketika Nabi menasihati beliau, beliau masih muda. Rasulullah ingatkan sejak awal-awal kepada para pemuda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia ini seperti orang yang asing, padahal beliau masih muda. Kalau yang muda saja dinasihati demikian, padahal kemungkinan besar umurnya masih panjang, apalagi yang sudah tua, ya. Apalagi yang sudah tua, yang sudah 40 tahun ke atas. Dan meskipun wasiat ini ditujukan kepada Ibnu Umar, tapi ini berlaku kepada kita semua. Kun fid dunya, jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ka'annaka gharib, seperti orang asing. Atau pilihan kedua, au abiru sabil, atau orang yang sekedar lewat. Di sini sabda Nabi au atau ada dua pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan au maksudnya opsi. Au artinya atau. Au artinya atau. Jadilah engkau seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Tentunya lebih
tidak butuh lagi kepada kesibukan banyak orang numpang lewat. Kalau orang yang gharib asing masih banyak kebutuhan. Dia pergi ke suatu kota, kemudian dia memenuhi keperluannya, kemudian dia balik ke rumahnya di kampung aslinya. Kalau numpang lewat malah cuma lewat sekedar lewat, tidak ada yang tidak lama-lama, tidak banyak-banyak dia ambil. Maka Rasulullah SAW kasih dua pilihan. Pertama, jadi gharib atau numpang lewat. Tentunya lebih mudah menjadi yang gharib daripada sekedar numpang lewat. Karena numpang lewat berarti kebutuhannya lebih sedikit lagi. Karena yang sekedar untuk lewat. Ini pendapat pertama. Rasulullah kasih opsi. Paling ringan, jadilah orang asing. Kalau kau mampu, jadilah orang yang menumpang lewat. Pendapat kedua, au maknanya adalah bahkan. Bahkan Rasulullah seakan mengatakan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, bahkan jadilah engkau seperti orang yang cuma numpang lewat. Bukan cuma sekedar orang asing, bahkan untuk menjadi orang seperti yang numpang lewat. Au bimakna al-idrab, maknanya bal. Dan ini seperti dalam Al-Quran, wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Dan kami pun mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang atau lebih, dan tidak mungkin kita bilang Allah mengatakan atau, karena Allah tidak ada keraguan, tapi maksudnya bahkan lebih dari 100.000. Au artinya bahkan lebih dari 100.000. Jadi umat Nabi Yunus alaihissalam di zaman itu lebih dari 100.000 orang. Au di sini maknanya adalah lebih, ya. Bahkan, maknanya bahkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidaklah perkara hari kiamat seperti hanya kedipan mata atau bahkan lebih cepat, Taib. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan kalau bisa bahkan kau menjadi orang yang sekedar numpang lewat. Taib, kita bicara tentang gharib. Orang asing maksudnya apa? Orang asing itu dia keluar dari kampungnya, kemudian dia pergi ke kota lain karena ada urusan. Ini tidak lama-lama karena dia asing, dia tidak banyak berinteraksi. Karena dia bukan menetap di situ. Beda kalau dia menetap di situ, maka dia mulai cari tanah, dia bangun rumah, kemudian dia berinteraksi, dia bertetangga, dia kerja di situ, namanya mukim. Karena menjadikan kota tersebut sebagai tempat tinggalnya. Orang asing enggak, dia datang, dia cari keperluannya, kemudian dia pulang. Misalnya dia pengen beli sesuatu, maka dia hanya sibuk dengan keperluannya tersebut. Orientasi dia adalah pulang kembali ke rumah. Kira-kira demikian orang asing. Oleh karenanya para ulama ketika menyebutkan tentang hadis ini, mereka mengatakan inilah perumpamaan yang Nabi berikan tentang bagaimana interaksi kita terhadap dunia hendaknya seperti orang asing. Orang asing dia cepat, tidak lama-lama, sehingga dia tidak buang-buang waktu. Dia datang cari keperluannya, dapat keperluannya pulang. Maka seorang yang benar dalam dunia ini jangan buang-buang umurnya. Jangan buang-buang waktunya. Sehingga dia benar-benar manfaatkan waktunya untuk kembali ke kampung halaman yang sungguhnya. Dan ini perumpamaan yang sangat indah karena para ulama mengatakan kampung halaman orang mukmin sungguhnya surga. Bukankah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga untuk kembali lagi kepada surga tersebut? Dikeluarkan sehingga Nabi Adam tahu kampung sungguhnya adalah surga, dunia hanyalah sementara, sehingga kerinduannya selalu kembali kepada kampung halamannya. Nah, orang asing pun demikian, dia tahu dunia ini hanyalah tempat tinggal sebentar untuk memenuhi keperluannya, sehingga sebagaimana orang asing tidak buang-buang waktu karena dia ada keperluan segera kembali ke kampungnya, demikian juga seorang mukmin hendaknya jangan buang-buang umurnya, jangan buang-buang waktunya di dunia ini. Ini pelajaran bagi kita semua. Saya sudah sampaikan di antara ciri orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perkara sia-sia. Kita hidup di zaman kita banyak terjerumus dalam perkara sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kita tenggelam di situ, buang-buang umur di situ, diskusi di situ, ngobrol ngalor ngidul di situ, bersafar ke situ, tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya tidak apa-apa. Tapi banyak hal-hal yang kita lakukan tidak ada faedahnya. Kita buang-buang umur kita. Ini tidak bicara maksiat sudah jelas tidak boleh. Ini bicara perkara yang mubah. Makanya seorang mukmin tidak boleh fudulul mubahat. Di antara jebakan syaitan adalah seorang mukmin disibukkan dengan perkara yang mubah berlebih-lebihan. Sehingga ketika dia berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah yang boleh, dia terpalingkan dari perkara-perkara yang sunnah. Tanpa dia sadari umur dia banyak terbuang tanpa ada manfaatnya. Mungkin tidak dosa, tapi umur dia terbuang-buang. Dan itu bukan sikap orang yang gharib, yang asing. Orang asing itu dia datang keperluannya, kemudian dia balik, dia tidak buang-buang
waktunya karena ini bukan kampung halamannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, ketika Rasulullah SAW menyamakan sikap seorang mukmin kepada dunia seperti orang yang asing. Orang asing itu dia tidak banyak berinteraksi dengan manusia yang lain, ya, yang mungkin bisa bikin dia banyak penyakit hati. Karena dia kalau di kota lain, dia tidak banyak interaksi, dia keperluannya saja. Kalau dia banyak interaksi nanti dia hasad. Dan dia ketika lihat ada orang punya rumah mewah, ada orang punya kendaraan indah, dia mau pulang. Dia tuh ini bukan tempat tinggal dia. Yang dia fokus bagaimana dia bisa bikin rumah mewah di kampungnya. Ini bukan tempat tinggal dia. Sehingga ketika dia melihat orang punya rumah mewah di situ, punya kendaraan di situ, dia tidak peduli. Dia tidak banyak berinteraksi. Maka orang di dunia ini, ya, dia harus sadar bahwasanya kemewahan yang ada di atas muka bumi ini yang dia lihat semua itu hanyalah semu dan akan segera sirna. Ya, sebagaimana sudah sering kita jelaskan. Makanya Nabi SAW kalau melihat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, melihat suatu yang kehidupan sulit atau kehidupan yang mewah, maka beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan apa? Akhirat, ya. Melihat kita orang rumah mewah, mobil mewah, kemudian udahlah, ini cuma sementara, ya. Sehingga dia tidak banyak berinteraksi dengan orang sekitar, ya. Nah, manusia kalau kita terlalu banyak interaksi akhirnya kita malah hasadlah, dengkilah, seperlunya saja. Yang ketiga, bahwasanya disebut orang asing berarti dia fokusnya kemana? Ke kampung halamannya. Ini orientasi hidup dia adalah ke kampung halamannya. Apa yang dia ambil di kota tersebut semuanya untuk dia bawa ke kampung halamannya. Bukan dia ambil sesuatu dia taruh di kota tersebut, tidak ada faedahnya. Maka dia ambil semua yang bisa dia perlukan di kota tersebut untuk dia bawa balik ke kampung halamannya. Ini isyarat bahwasanya orang harus orientasi selalu akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, urusan dunia, kita belanja, kita beli, kita ini harus fokusnya akhirat, orientasinya akhirat. Jangan orientasi dunia, rugi. Karena di dunia akan kita tinggalkan. Tinggal kita memanage hati kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita beli, apa yang kita keluarkan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan, semuanya hendaknya orientasinya apa? Akhirat. Karena demikianlah orang asing, orientasinya adalah agar bisa pulang ke kampungnya. Yang keempat, yang terakhir, namanya orang asing, dia rindu untuk pulang ke kampung halaman. Rindu atau tidak? Rindu. Di sana enggak ada teman, enggak ada orang asing. Maka seorang mukmin hendaknya selalu rindu untuk ke surga. Jika dia selalu rindu ke surga, dia tidak terlalu berdaya dengan gemerlapnya dunia ini. Karena dia tahu ini semua hanyalah fata morgana. Sungguhnya dia akan, kalau dia bertakwa, dia akan kembali ke kampung halaman yang sungguhnya. Sehingga kerinduannya selalu kepada surga yang merupakan kampung aslinya, ya, kampung aslinya. Tapi ini opsi yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang asing. Ini sudah berat. Rasulullah kasih opsi yang lebih berat lagi. Au abiru sabil, atau sekedar numpang apa? Lewat. Numpang lewat apa lagi? Cuma itu lewat terus lanjut. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW dilihat oleh sahabat tidur di atas tikar yang kemudian memberi bekas di lambungnya, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ala naj'alu laka wita'an, maukah kami jadikan engkau kasur yang lebih nyaman daripada ini? Ganti, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada orang bertamu di rumah Aisyah kemudian mendapati kasur Nabi yang sangat sederhana, ya. Hashfuhu lif, yaitu kasur dalamnya dari kulit, terus dalamnya cuma serabut korma, jadi kasar, tidak enak. Maka dia pun ganti dengan kasur yang lebih baik. Ketika Rasulullah SAW pulang, dari mana ada hadiah, Rasulullah sudah kembalikan. Rasulullah sudah apa? Kembalikan. Ketika ada sahabat nawarkan, ya Rasulullah, tidakkah kami berikan engkau, ya, kasur yang nyaman? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang berkendaraan kemudian mampir sebentar istirahat di bawah sebuah pohon.
Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut yang dia istirahat sebentar seperti dunia. Apakah ada orang menjadikan bawah pohon sebagai tempat tinggalnya? Tentu tidak. Dia hanya secukupnya sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Lebih berat daripada yang jadi sekedar orang asing. Orang asing masih tinggal. Masih ada ngobrol-ngobrol mungkin seperlunya. Orang numpang lewat. Kalau jadi yang kedua ini, opsi kedua yang berat ini, artinya kau ambil dunia seperlunya saja. Jangan memberatkan engkau di akhirat kelak. Memberatkan engkau dengan hisab. Memberatkan engkau dengan banyak pertanyaan. Kalau kau berlebihan, kau akan salah gunakan. Makanya Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah, dia berdoa dengan apa? Kafafan. Rezeki yang kafaf. Kafaf itu tidak kurang, tidak berlebihan. Kita juga tidak suka kekurangan. Kurang juga berat. Tapi berlebihan juga bahaya. Kalau dia tidak pandai mengatur, tidak dialihkan kepada yang kebaikan, bahaya ya. Maka apa yang kita miliki, usahakan dijadikan sebagai apa? Untuk akhirat. Harta yang kita miliki, jadikan sebagai bekal kita di akhirat. Ini opsi yang kedua berat, seperti orang yang numpang lewat. Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan demikianlah Rasulullah menjelaskan pada opsi kedua ini seperti kita ini seperti musafir. Ya, musafir berjalan, numpang lewat sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kita benar panjang. Di dunia sebentar, di dunia cuma sebentar, benar sebentar. Di alam barzah lebih panjang daripada di dunia. Hari kiamat lebih panjang lagi. Dunia kita hidup 60-70 tahun, taruhlah 100 tahun itu sebentar dibandingkan dengan alam barzah. Sekarang ada orang di alam barzah sudah ribuan tahun. Belum kalau dibangkitkan fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Dengan berbagai macam kondisi yang akan dihadapi. Belum jannah au nar, surga atau neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita sebenarnya adalah musafir dan kita butuh bekal yang banyak karena perjalanan kita masih panjang. Di dunia perjalanan cepat. Kalau musafir yang kita lihat asli, mereka masih ada istirahat. Istirahat, mereka jalan lagi, istirahat lagi, jalan lagi, istirahat lagi. Kita ini enggak ada jalan terus semakin dekat kepada tujuan karena waktu berjalan, semakin umur berkurang, semakin hari kita lewati, semakin bulan kita lewati, berarti kita semakin menuju kepada tujuan, destinasi yang berikutnya. Destinasi berikutnya alam barzah. Kalau musafir di dunia masih istirahat, dia bisa menunda ke destinasi berikutnya. Dia bisa nongkrong dulu di mana. Mau misalnya kita mau dari Jakarta mau ke Jogja, ya kita bisa mampir di mana kek, nginap di sana berapa hari, kita bisa tunda jarak kita ke destinasi, kita bisa nunda waktunya. Tapi perjalanan kita nggak bisa ditunda. Setiap hari kita harus mau tidak mau harus menuju kepada destinasi berikutnya. Hari yang kita lewati, umur yang kita lewati, dan kita tidak tahu kapan kita sampai. Yang jelas terus menuju ke sana. Ini lebih mengerikan ya, karena waktu terus berjalan berarti kita semakin mendekat destinasi berikutnya. Ya. Dan bekal kita permasalahan, bekal kita udah banyak belum? Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Seperti syair yang dinisbahkan kepada Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Safarku jauh sementara bekalku sedikit, apakah mampu menyampaikan aku atau tidak. Wa quwwati dha'ufat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mengintaiku. Nah, kita evaluasi kita masing-masing. Kalau kita mati sekarang, ridhokah kita dengan bekal kita sekarang? Masing-masing evaluasi. Tentu tidak ada yang ridho, semuanya ingin lebih. Tapi kita perlu aksi, bukan cuma sekedar angan-angan. Ya. Jangan sekedar angan-angan. Kita enggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sangat dekat. Oleh karenanya, ini nasihat dari Nabi SAW ya, mengajarkan kepada kita, orientasi kita harus apa? Akhirat. Kalau Allah berikan kita dunia, sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Uthman bin Affan yang kaya raya, maka mereka menggunakan harta mereka untuk orientasi apa? Akhirat. Ya. Makanya ketika yaqulu ibnu Adam mali, anak Adam berkata hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tidak ada hartamu kecuali apa? Apa yang kau makan, maka selesai.
dan apa yang kau pakai. Fa ablait, kemudian usang baju tersebut, dan apa yang tasaddaqta bihi fa amdait, dan apa yang kau sedekahkan, dan itulah yang menjadi hartamu sesungguhnya. Selain itu bukan hartamu, selain itu untuk kau berikan kepada ahli waris. Hartamu yang benar-benar untuk kita, yang kita makan, itu benar-benar jadi milik kita, benar atau tidak? Benar. Yang kita pakai benar jadi milik kita. Sisanya yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan. Yang kita sedekahkan adalah menjadi milik kita. Jadi ondasi kita harus akhirat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayit salas, mayat diikuti tiga perkara. Yarji'ul itsnan wa yabqa wahid, dua balik tinggal satu. Mayat diikuti oleh ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang dua balik, harta mungkin dia diantar oleh budak-budaknya kalau zaman dahulu, atau sekarang pembantunya ngantar pakai mobil-mobil mewahnya, itu harta dia, tapi semua balik. Istrinya, anaknya semua balik, yang tinggal amal dia, menemani dia di alam barzah. Nah, kalau harta tersebut dia sedekahkan di jalan Allah, menemani dia enggak di akhirat? Menemani dia. Maka Rasulullah SAW, hartamu yang sesungguhnya adalah ma tasaddaqta bihi fa amdait, yang kau sedekahkan dan itu yang berlaku adalah hartamu. Oleh karenanya seorang harus waspada. Ya. Ingat bahwasanya kita ini cuma sebentar, orang asing, jangan buang-buang umur. Ya. Harta kita gunakan tidak dilarang, tapi ingat orientasinya harus apa? Akhirat. Ya. Jangan terlalu terpedaya dengan kemewahan-kemewahan, itu semua hanyalah akan sirna. Ya. Tapi itulah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia paham dia ingin menyampaikan nasihat ini kepada Ibnu Umar, dan akhirnya Ibnu Umar faham. Ini semua nasihat Nabi ini, opsi pertama atau opsi kedua, mengkonsekuensikan seorang harus semangat beramal, jangan tunda-tunda. Makanya wakana Ibnu Umar, sang perawi berkata, adalah Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar setelah mendengar hadis ini dia berkomentar. Dia berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau kau sudah tiba di petang hari, jangan tunda-tunda lagi pagi hari. Kau punya amal, kerjakan sekarang. Jangan tunda besok, Kau enggak tahu bisa hidup besok atau tidak. Punya niat baik, kerjakan. Pengin salat malam hari ini, jangan besok. Besoklah, hari ini libur dulu. Kalau pengin salat malam sekarang. Pengin sedekah, jangan bilang besok, sekarang aja. Besok urusan lain. Ada rezeki lain, Allah sedekahkan dengan rezeki yang lain. Jangan tunda-tunda. Ya, pengin baca Quran sekarang, jangan tunda-tunda. Nanti nonton berita politik dulu deh, 1 jam 2 jam, Qurannya 1 menit. Habis. Jangan tunda-tunda. Idza amsayta fala tantazir as-sabah. Jika kau tiba sore hari, jangan tunda waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau sudah tiba pagi hari, jangan tunda-tunda lagi sampai sore. Ini penyakit berbahaya, namanya penyakit taswif, menunda-nunda. Sebagian salah mengatakan at-taswif jundun min junudi iblis. Taswif adalah salah satu dari pasukannya iblis, nunda-nunda, bikin orang akhirnya menunda, sehingga banyak amal soleh yang tidak terjadi. Kemudian beliau berkata, wa khudh min sihatika limaradik, mumpung masih sehat, beramal soleh sebelum datang sakit. Ya, ikhwan, kalau sakit kita enggak bisa apa-apa. Ya. Kita aja kalau kita pernah tergeletak di rumah sakit, kita sholat di rumah sakit. Mungkin kita sholat malam juga mungkin, tapi enggak senikmat ketika kita sehat. Sujud, taruhin di sini sujud, beda. Sholat sambil duduk beda rasanya, seperti kalau kita bisa apa? Sujud. Kita baca Quran dengan sakit beda dengan ketika kita baca Quran dengan nyaman. Oleh karenanya, mumpung masih sehat jangan tunda-tunda. Ya, mumpung masih sehat jangan tunda-tunda. Sebelum datang sakit. Min hayatika limautik, dan gunakanlah kehidupanmu sebelum kau mati. Kalau sudah meninggal, selesai, game over. Game over. Sudah enggak bisa apa-apa. Sekarang ini kita kurang menghargai waktu. Yang benar-benar menghargai waktu adalah orang yang meninggal dunia, yang sakaratul maut, baru dia menghargai waktu. Sebagaimana Allah berfirman di antaranya dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ada waktunya ngurusin harta, ada waktunya ngurusin anak-anak, tapi jangan sampai melalaikan. Ya. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah, maka mereka benar-benar orang-orang yang merugi. Allah berikan nikmat bukan untuk melalaikan Allah, enggak. Itu nikmat, rasakan, jadikan bantuan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum.
Min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Buat apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Dia minta waktu sedikit karena dia tahu sedikit waktu tersebut sangat berharga. Tapi kapan dia tahu berharga? Ketika dia sudah sakaratul maut. Kita kenapa tidak menghargai waktu? Karena kita merasa umur kita masih panjang, masih bisa besok kok, masih bisa besok, masih bisa lusa, masih bisa, tenang aja kita. Ketika orang itu mau meninggal, baru dia tahu waktu sangat berharga. Aset yang sangat besar adalah waktu. Ini dipahami oleh Ibnu Umar, konsekuensi ketika Rasulullah SAW menyuruh menjadi gharib, opsi jadi orang asing atau orang yang numpang lewat, maka dia harus menghargai waktu. Jangan tunda-tunda amal saleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Ya syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehataka qabla maradik, sehatmu sebelum sakitmu. Ya, ghinaka qabla faqrik, yaitu ketika kau dalam kondisi lapang sebelum datang sempitmu. Lapang bersedekah, sempit enggak bisa bersedekah enggak ada masalah. Memang lagi enggak punya mau diapain? Lagi punya jangan tunda-tunda, ya. Faragaka qabla syughlik, mumpung masih punya waktu luang sebelum sibuk. Kadang sudah sibuk enggak punya waktu luang, baca Quran enggak sempat, salat malam enggak sempat, sibuk urusan. Ada waktu sempit kita, ya, beberapa waktu kita sibuk sekali. Ya, kita tidak bisa hindari, ya sudah tidak apa-apa, Allah kasih uzur. Tapi ketika kau dalam kondisi lapang, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah, mumpung punya waktu luang. Kemudian hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wan Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang juga akan mencintaiku. Dia ingin suatu amalan yang buat Allah mencintainya, dan ini hukum asal, dan dia juga ingin orang-orang mencintainya. Bukan dia ingin riya, tidak, tapi dia ingin kalau berhubungan dengan orang baik enak, dia bisa menjalani interaksi dengan nyaman. Beda kalau seorang dibenci oleh orang lain, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, izhad fid dunya yuhibbakallah. Perhatikan, zuhudlah kau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang orang miliki, yaitu jangan pingin ambil punya orang, jangan pingin seperti punya orang, biasa-biasa aja. Maka orang akan mencintaimu. Hadithun yuhibbakan nas, hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad-sanad yang hasan. Itu Al-Nawawi mengisyaratkan hadis ini diriwayatkan dari beberapa sanad. Taib yang pertama, jadi 2 hal yang dituju. Pertama, ingin dicintai oleh Allah. Salah satu cara agar dicintai oleh Allah adalah zuhud kepada dunia. Sudah saya jelaskan di awal pengajian kita, mana zuhud itu menganggap kecil. Seperti firman Allah tentang orang-orang yang membeli Nabi Yusuf ketika dijual oleh kakaknya sebagai budak. Kata Allah, wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka zuhud kepada Yusuf, maka mereka beli bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Maka mereka beli Yusuf dengan beberapa dirham. Ini budak apa ini? Murah, dibeli murah. Menganggap remeh Nabi Yusuf, dianggap budak yang tidak bernilai. Sehingga makna zuhud, mereka zuhud kepada Nabi Yusuf, maksudnya mereka anggap budak itu tidak bernilai. Jadi zuhud itu menganggap remeh, menganggap kecil. Itu dunia tidak masuk dalam apa? Dalam hati. Dan banyak definisi zuhud, tapi yang saya katakan definisi Ibnu Taimiyah yang terbaik, yang membedakan antara zuhud dengan wara'. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat, itulah zuhud. Dan wara' adalah tarku ma qad yadhurru fil akhirah.
Wara adalah meninggalkan perkara yang mungkin memberi mudarat di akhirat. Wara di bawah daripada zuhud. Wara mengkonsekuensikan, saya ulangi, wara adalah tarku. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dari gurunya. Ibnu Qayyim mengatakan, saya mendengar Syekhul Islam guruku berkata demikian. Ibnu Taimiyah menyampaikan, Ibnu Qayyim juga menyampaikan. Ibnu Taimiyah mengatakan wara adalah tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Meninggalkan suatu perkara yang mungkin beri mudarat di akhirat. Konsekuensinya meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Kalau melakukan yang haram pasti beri mudarat di akhirat. Kalau melakukan yang syubhat bisa jadi beri apa? Mudarat. Maka konsekuensi dari wara adalah yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan. Syubhat tinggalkan, sudah ada yang lain. Ngapain kita coba-coba syubhat? Syubhat sudah tinggalkan. Ada opsi lain? Beda kalau nggak ada opsi, ini lain cerita. Bisa masuk dalam bab darurat, lain cerita. Ada opsi lain, ngapain syubhat? Masih banyak cara yang halal, tinggalin. Yang lebih tinggi daripada itu adalah az-zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan ini konsekuensinya bahkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak bermanfaat di akhirat. Perkara itu dibolehkan oleh Allah, secara syariat boleh, tapi dia tinggalkan, kan tidak ada manfaatnya. Orang kaya boleh nggak beli barang mewah? Boleh aja, ya. Boleh aja dia punya harta, dia boleh bersenang-senang, tapi bagi dia nggak ada manfaatnya. Ngapain? Mending saya yang lain. Ya, ini dia berarti dia sudah zuhud. Dia sudah zuhud, ya. Oleh karenanya, siapa yang zuhud menjadikan akhirat adalah orientasinya, dunianya lah tunggangan yang dia tunggangi untuk bisa sampai akhirat, bukan tujuan. Dunia bukan di hatinya, dia di tangannya, hatinya selalu akhirat. Mudah bagi dia melepaskan dunia demi akhirat, mudah. Tidak ada susah bagi dia karena dia tahu dunia inilah sarana untuk menggapai apa? Akhirat. Kita nggak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Kalau kita salah gunakan bahaya, menuju neraka. Kalau kita manfaatkan dunia tersebut, kita mencapai surga yang tertinggi. Surga yang tertinggi. Maka kapan kita bisa manfaatkan dunia untuk akhirat? Ketika kita zuhud kepada dunia yang kita miliki. Makanya ketika ditanyakan kepada sebagian ulama, si fulan zuhud. Ulama tersebut mengatakan bukan, yang zuhud itulah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia diberikan kekayaan tapi dia zuhud. Kalau ulama ini zuhud karena memang enggak punya apa-apa. Ustadz zuhud enggak punya apa-apa. Yang zuhud itu orang kaya tapi dunia itu tidak di hatinya. Dia gunakan dunia untuk apa? Akhiratnya. Ya, bukan berarti dia harus hidup miskin melanta, tidak. Dia nikmati tapi dunia bukan di hatinya. Justru dia memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Ini orang yang zuhud. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah. Dan para ulama ketika membahas hadis mereka mengatakan hati-hati. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Siapa yang tidak zuhud kepada dunia, dia memaparkan dirinya untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya dunia, pembicaraan dunia, terus dunia, pembicaraan dunia, ketemu orang dunia, kemewahan yang dibicarakan, glamor yang dibicarakan, happy kesana kesini, kemewahan yang dibicarakan dalam majelis-majelisnya. Ini berarti orientasinya apa? Dunia. Kalau ada orang pembicaraan gitu, jangan ngobrol sama dia. Kita akan terbawa, kita ini lemah. Kita akan terbawa dan kita lemah, akhirnya kita suka dengan hal-hal tersebut. Saya kadang gini, kadang kita lihat ada orang pakai barang branded terlalu mahal, kita bilang pakai barang mahal-mahal gitu, misalnya jam misalnya 10 miliar, mungkin miliar-miliar. Apa gitu. Kita mungkin gitu, orang ini juga pertama lihat mungkin begitu juga. Apa gitu. Tapi ketika dia salah bergaul, pelan-pelan terbawa. Jadi, begitu ceritanya. Kamu aja nggak ngerti, lu kampungan sih. Kebalik kita dibilang apa? Kampungan. Kalau kita ngapain? Ternyata hal biasa kalau sudah sinkron dengan orang-orang seperti itu jadi biasa, malah trendy. Justru ini pembicaraan itu ada produk baru nggak inilah ini terus begitu. Itu mau dibilang zuhud susah ya. Saya pernah ditanya, Ustadz. Saya ditanya zaman dulu sebelum pandemi ya. mungkin 10 tahun lalu saya ngisi kajian di Cibubur. Hari ibu tanya, pengen ibu-ibu, Ustaz, saya zakat sudah bayar, saya suka bersedekah, saya juga sudah bantu tetangga. Boleh enggak saya beli tas 600 juta? Saya waktu itu belum tahu gini-gini, belum tahu.
Saya bilang, ini apa orang beli tas apa? 600 juta. Saya bilang, ngapain Bu? Itu tas manfaatnya apa Bu? Bisa nyimpan mobil apa gimana 600 juta? Fungsi garasi atau gimana? Subhanallah. Ternyata yang 1 miliar, yang 2 miliar juga ada. Allahu Akbar. Waktu saya pergi ke suatu daerah di luar negeri, saya dikasih tahu ada orang negara, Ustadz ini toko jual tas-tas mahal yang banyak ngantri orang Indonesia. Wah, mantap orang Indonesia. Ternyata saya kampungan. Oleh karena ikhwan, ini masalah pergaulan. Masalah bergaul jadi anggap biasa. Maka kalau kita tahu ada orang berbicara dunia, kita mundur. Kecuali kita bisa ngajak dia untuk ke akhirat, oke. Kalau enggak, kita yang ke bawah. Kita mulai gaya hidup kita malah duniawi. Saya bukan orang-orang kaya, silakan. Yang penting dia gunakan dunianya untuk akhirat. Maka mereka punya kesempatan untuk meraih surga yang tertinggi. Dan mereka punya contoh-contoh. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan banyak orang-orang hebat. Tapi ini yang pertama, jadi siapa yang zuhud kepada dunia, maka Allah akan mencintainya. Dan kalau dia tidak zuhud sama dunia, khawatir Allah akan murka kepadanya. Yang kedua, agar orang-orang mencintainya, dicintai oleh orang lain, ini suatu matlabun syar'i, suatu yang dituntut dalam syariat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka saling mencintai. Karena kita berinteraksi sama orang, cinta sama kita nyaman. Kita enggak saling hasad, enggak saling dengki, enggak saling berkhianat, karena kita saling apa? Mencintai. Jadi kita juga menjalani kehidupan nyaman. Ini manfaat duniawi, enggak ada masalah. Ya. Tapi kita tinggal di tengah-tengah kampung, tetangga kita semua benci sama kita, kan enggak enak kan? Kita perlu berhijrah. Enggak enak dibenci, lihat jengkel, enggak enak hidup kita, mau sholat juga enggak enak, membaca Quran enggak enak, mau beli apa-apa diliatin dengan pandangan enggak enak ya. Enggak enak. Ya, jadi dengan kita interaksi orang yang mencintai kita, maka kita mudah untuk menjalankan syariat. Maka tidak mengapa kita punya tujuan tersebut. Bukan riya, bukan ingin dipuji, enggak, beda. Ini bukan riya, tapi ingin dicintai, bukan untuk dipuji ya. Rasulullah mengatakan tahadu tahabu, saling beri hadiah maka kalian saling mencintai. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awal adukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan kalau kalian kerjakan kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Saling salam buat dia, salam buat dia, timbullah rasa cinta. Ya, enggak usah jauh-jauh, para dai saja kalau saling kirim salam hilang semua penyakit-penyakit hati. Ya, kalau enggak ketemu enggak salaman, wah ini sombong sekali nih Ustaz ini. Manusiawi, setan datang tuh, kamu enggak disalamin karena kamu goblok, makanya iblis datang. Tapi kalau assalamualaikum hilang semua, enak kan? Timbul saling mencintai. Kalau saling mencintai, insyaallah nyaman menjalankan dakwah juga nyaman. Banyak urusan nyaman. Jadi tujuan untuk dicintai oleh orang ini bukan riya, jangan salah paham. Ini boleh dalam syariat. Makanya sahabat ini minta. Dan di antaranya Abu Hurairah pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar orang-orang mencintaiku dan mencintai ibuku. Maka Nabi berdoa, ya Allah, habib ila Abu Hurairah wa ummihi ubaidika wa ummihi ibadakal mu'minin. Ya Allah, jadikan orang yang beriman cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada ibunya. Jadi enggak ada masalah. Nah, di antara cara agar orang cinta sama kita, kita tidak pingin harta yang dimiliki oleh orang. Kita lihat dia punya itu, kita enggak pingin, biasa aja. Dia punya minta dong itu. Manusia dia kaya seperti apapun, asetnya terbatas. Kalau dia merasa kita mulai minta harta dia, lama-lama dia mundur bertahap. Orang datang sama dia kasih sekali, oke. Kenapa kalau ada perlu datang lagi? Ternyata besok datang lagi. Ada perlu datang lagi besok. Sudah hari ke-7, hari ke-8 sudah berubah. Kamu kok datang terus? Asetnya masih banyak, tapi manusiawi, enggak bisa begitu. Manusia. Ini orang mengganggu kenyamanannya. Kapan seorang merasa orang ini merebut harta dia atau minta harta dia atau tamak sama harta dia, dia merendahkan orang tersebut dan dia meremehkan orang tersebut. Oleh karena kalau kita ingin dicintai oleh orang, jangan berharap harta yang dimiliki. Kita punya teman orang kaya, jangan berharap apa yang dia minta lah.
berharap punya orang, ya orang akan merendahkan apa? Merendahkan kita. Ya. Kalau dia kasih hadiah, urusan lain. Tapi kita pingin punya seperti dia, pingin punya dia, kita ambil lah. Ini dia pasti benci. Dia pasti apa? Benci. Ini salah satu sebab agar dicintai oleh orang. Dan mungkin juga kita lihat orang punya apa, kita jangan, udah biarin aja lah. Toh kita ini cuma orang asing atau yang numpang apa? Numpang lewat. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala dzakara Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma asaban nasu minad dunya." Lihatlah manusia telah mendapatkan dunia. Artinya di zaman Umar banyak futuhat, banyak ekspansi, ya, ditaklukkan Persia, ditaklukkan ini, dan banyak kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan, banyak harta. Kemudian Umar mengingatkan, kata Umar mengingatkan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu." Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, ad-daqal radi'ut tamar, korma yang buruk. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharian penuh, ya, perutnya melipat, ya, maksudnya lapar. Dia tidak mendapati, ya, kecuali korma yang buruk, itu pun tidak bisa mengenyangkan. Itu pun tidak bisa mengenyangkan. Seharian Rasulullah SAW kelaparan, ya, sampai perutnya cekung, ya. Dan seharian Rasulullah SAW tidak dapat kecuali korma yang jelek, itu pun tidak bisa memenuhi apa? Perutnya. Sementara manusia sekarang telah diberikan banyak kenikmatan dan keluasan harta. Subhanallah. Hadis berikutnya, artinya ini hadis menjelaskan tentang bagaimana susahnya hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita tinggal sedikit, ya. Saya lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'irin fi rafin li." Kata istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi di rumahku tidak ada apapun yang bisa dimakan oleh dzu kabidin, yaitu pemilik hati, maksudnya manusia atau hewan, tidak ada makanan. Buat manusia tidak ada, buat hewan pun tidak ada. Illa syatru sya'irin, kecuali sedikit gandum, ukuran sedikit. Firafin li, yang aku taruh di rak milikku, atau simpan, atau satu tempat saya taruh gandum di situ. Fa akaltu minhu, Rasulullah SAW meninggal, aku pun makan dari gandum tersebut yang sedikit. Hatta tola alayya, aku makan dah habis tuh gandum karena keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma sedikit saya makan, waktu lama enggak habis-habis. Fakiltuhu fafaniya. Suatu saat saya ingin tahu tinggal berapa sih. Saya timbang atau saya takar, kemudian habis. Kemudian saya makan terus habis. Seandainya Aisyah tidak takar-takar, tidak bakalan apa? Habis. Yang ini disampaikan oleh Imam Nawawi, ini dalil bahwasanya Rasulullah ketika meninggal tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dalam hadis yang lain, wa an Amr bin Al-Harith akhi Juwairiyah bintil Harith ummul mukminin. Juwairiyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah perang Bani Al-Mustaliq. Ayahnya bin Al-Harith Al-Mustaliqi. Rasulullah mengalahkan akhirnya Rasulullah sallallahu dan Juwairiyah suaminya meninggal dalam peperangan tersebut. Ini Rasulullah sallallahu akhirnya menikahi Juwairiyah. Dia punya saudara namanya Amr bin Al-Harith. Dia berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu inda mautihi dinaran." Rasulullah sallallahu ketika meninggal tidak ada satu dinar pun yang dia tinggalkan. Wala dirhaman, dan tidak satu dirham pun yang dia tinggalkan. Dinar enggak ada, sekeping emas tidak ada, sekeping dirham tidak ada. Wala abdan, dan tidak ada budak yang dia tinggalkan. Wala amatan, tidak ada budak laki-laki, tidak ada budak wanita. Ini merupakan kekayaan dahulu, punya budak laki-laki, tidak ada budak perempuan. Wala syai'an, bahkan tidak ada satu pun yang tinggalkan illa baglatahul baydha, kecuali hanya begol dia yang berwarna putih. Allati kana yarkabuha, yang biasa dia naiki, wasilahahu, dan juga alat perangnya, wa ardan ja'alah li ibni sabil sadaqah, dan ada tanah itu warisan Nabi tapi Nabi jadikan sebagai sedekah, yaitu sebagai wakaf untuk ibni sabil, untuk orang yang musafir, sebagai sedekah. Artinya Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa. Dan ini di antara dalil-dalil
yang menunjukkan tentang zuhudnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki ali Muhammad, keluarga Muhammad qut. Itu qutu secukupnya, tidak berlebihan juga tidak kurang. Kemudian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya, ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thalathata ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana zuhudnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika dia meninggal tidak ada yang dia tinggalkan, tidak meninggalkan satu dirham pun tidak ada, satu dinar pun tidak ada budak, tidak ada apa-apa ya, kecuali sekedarnya ya. Dan tadi saya sebutkan bagaimana Aisyah berkata, sungguh in kunna lanaral hilal, kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Artinya 2 bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak. Wa ma ta'amukum ya ummah, apa yang kalian makan wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al aswadan, yaitu korma dan air putih. Kecuali ada sebagian Ansar yang menghadiahkan kepada Nabi untuk air susu ya, diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada masak nasi, tidak ada masak teh, tidak ada goreng pisang goreng. Tidak ada, 2 bulan berturut-turut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna asya'an. Adalah Rasulullah sallallahu tidur bermalam-malam berturut-turut dalam kondisi perut lapar, sementara keluarganya tidak mendapati makan malam ya. Tidak ada buat makan malam, tidur dalam kondisi lapar. Wa kana aktsar khubzihim khubzas syair, dan roti yang sering mereka makan roti syair. Roti syair maksudnya roti yang paling buruk yang banyak disukai karena dulu alat penggilingnya tidak seperti zaman sekarang. Roti tersebut kalau dihidangkan sekarang orang tidak suka makan. Kemudian Aisyah pernah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinata min ta'ami burrin salatha layalin tiba'an." Tidaklah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak datang ke kota Madinah tidak pernah kenyang dari dari gandum yang coklat selama 3 hari berturut-turut, tidak pernah kenyang 3 hari berturut. Pasti ada hari kenyang, ada yang tidak kenyang. Hatta qubit, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kita sebulan kenyang melulu, setahun kenyang melulu ya. Makanan berlebihan. Ya. Karena firasy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hasyuhu lif. Rasulullah sallallahu tempat tidurnya dari kulit dan isinya adalah serabut korma ya. Subhanallah ya, kalau kita baca tentang zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dan yang menakjubkan, Nabi bukan tidak punya, Nabi punya. Nabi kan perang dan banyak mendapatkan ghanimah, banyak tidak. Kalau Nabi mau kaya gampang. Makanya Rasulullah ketika dikasih hadiah kasur, Rasulullah kembali, kata Rasulullah kata kepada Aisyah, kembalikan. Kalau saya mau saya bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hal yang menakjubkan disebut oleh Ar-Razi dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Dia menyebutkan di antara mukjizat Nabi. Ini saya tidak pernah menemukan kecuali beliau yang sebutkan. Mukjizat Nabi banyak. Di antara mukjizat Nabi adalah hal ini. Beliau bertahan dalam zuhudnya seumur hidupnya, padahal beliau mampu untuk apa? Untuk kaya raya. Mampu untuk kaya raya. Kalau dia adalah muzawir, kata dia, kalau seandainya Muhammad adalah muzawir, pendusta, namanya pendusta, dia dapat dunia dia akan ambil sebanyak-banyak. Tapi Nabi dapat dunia justru dia bagi-bagikan. Dia tidak simpan buat dirinya sama sekali. Itu bertahan seumur hidupnya. Ini salah satu bukti bahwasanya dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang berakal seperti ini. Maksudnya bisa bertahan seperti ini enggak mungkin kalau manusia biasa. Kecuali dia utusan Allah. Ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa bertahan zuhud seumur hidupnya. Ya. Oleh karenanya ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang dapur, disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena ketika para sahabat mendapatkan ghanimah, mereka tidak seperti Nabi. Mereka mungkin menyenangkan istri mereka lebih. Sementara Fatimah ketika minta pembantu, Rasulullah SAW bilang nggak bisa kasih kau pembantu. Bagaimana penduduk Sufah atau sahabat-sahabat di Sufah kelaparan, mending ini buat orang-orang apa? Sufah. Dan Fatimah terima, sudah nggak dikasih pembantu ya. Fatimah kerja keras, giling sampai tangannya rusak dan yang lainnya ya. Ini menakjubkan dari Nabi SAW. Ketika istri beliau minta tambahan uang dapur, maka turunlah ayat ikhtiar. Ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidunya. Ya, kalau kalian ingin dunia, ya. Dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Kalau kalian ingin dunia istri-istriku saya kasih, setelah itu cerai. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adalil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin Allah hari akhirat, surga, maka sabar hidup dengan saya. Akhirnya istri-istrinya milih hidup bersabar bersama siapa? Nabi yang hidupnya sangat sederhana. Tapi demikian saja kajian kita. Ada pertanyaan? Insyaallah kita bacakan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.